markas komando Kepolisian Sektor Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, terdapat seorang polisi yang pantas dijadikan inspirasi bagi semua orang. Adalah Aibtu Beni Hendrik, seorang anggota kepolisian Polsek Ranca Ekek yang tetap beraktivitas seperti biasa meski tidak lagi memiliki tubuh sempurna. Dengan menggunakan kursi roda setiap paginya, Aibtu Beni bertugas sebagai seksi dokumentasi saat melaksanakan apel. Disabilitas yang dimiliki tak menghalangi Aibtu Beni dan mengambil setiap jepretan dokumentasi. Lahir di Ranca Ekek, Bandung, 28 Juni 1977, mengawali karir di kepolisian sebagai anggota BRIMOB. Hingga pada 2005, Aibtu Beni kehilangan kedua kakinya saat menjalankan tugas ketika menjabat anggota unit Laka Polres Bandung. Di mata istri, Aibtu Beni merupakan sosok yang baik. Wanita yang setia mendukung di masa sulit, Aibtu Beni merasa ada hikmah positif dengan keadaan disabilitas suaminya. Aibtu Beni menjadi tenang dan sabar pasca mengalami kecelakaan pada 2005 lalu. Suami saya orangnya baik, tanggung jawab. Pokoknya suami yang bertanggung jawab. Pas di masa-masa sulit, memang suami saya sempat depresi kan, nggak mau ketemu orang gitu. Cuman saya bilang, ayo ayah, ayah punya kita, ayah ada ibu, ada anak-anak, ayah harus dinas lagi. Ingat ada anak dua yang butuh sosok ayah dan figur seorang ayah. Saya menyemangatinya seperti itu aja. Jangan dengan keadaan ayah seperti ini, jangan takut sampai ditinggalkan oleh istri dan hingga hari ini, Aibtu Beni Hendrik masih terlihat menikmati profesinya sebagai anggota kepolisian. Dengan kondisi yang tidak lagi sempurna, semangat Aibtu Beni menjalankan tugas sebagai abdi negara patut menjadi contoh dan suri tauladan. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Alhamdulillah pagi ini sosok yang menginspirasi masyarakat Indonesia sudah hadir di tengah-tengah kita. Aibtu Beni Hendrik Hernawan. Ya. Selamat pagi, Selamat Komandan. pagi. Selamat pagi, Damang. Bu. Alhamdulillah Dari sehat. Bandung langsung ya. Pokoknya sami-sami damang. Sehat, Pak Beni? Alhamdulillah sehat. Pak Beni, tadi kita sudah melihat itu sedikit kisah Pak Beni begitu dengan apa yang terjadi kondisi Pak Beni sekarang luar biasa menginspirasi sekali. Tapi kalau boleh bercerita kembali flashback 10 tahun yang lalu ya Pak Iya, Beni ya. Apa tahun sih yang 2005 terjadi ya. saat itu? Ya, waktu itu ya Mbak ya, saya tuh piket di unit Laka Polres Bandung. Kebetulan saya piket sama teman saya satu lagi, namanya Aibtu Deni Suryaman. Ada telepon dari warga bahwa di Nagreg ada kecelakaan antara truk sama mobil kecil. Terus kami ke TKP sama rekan kami, datang ke Nagreg itu kebetulan TKP-nya itu depan Maecot, rumah makan Maecot. Saya olah TKP. Berdua tuh ya Berdua, Pak? olah TKP berdua, udah beres olah TKP. Saya rencana mau ngederek. Pertama yang mobil yang kecil udah berhasil kepinggirkan, tinggal truk. Kebetulan itu truk itu di tengah-tengah jalan, takut ada kecelakaan mungkin yang lain. Nah itu udah derek sama truk, sudah berdepan-depan. Saya mau menyantolkan ke truk tersebut, tiba-tiba dari arah timur menuju barat ada bus kecepatan tinggi nabrak belakang truk, jadi otomatis kami kejepit. Nah udah kejepit begitu, saya dievakuasi
ke rumah sakit Halmahera. Udah di sana, kata dokter itu ini kakinya harus diamputasi dua-duanya. Kenapa harus diamputasi? Soalnya daging sampai tempurung udah hancur, tinggal kulit belakang aja. Kata dokter kalau itu digunting kaki itu udah lepas. Tapi mungkin ada kesepakatan dari keluarga, kita coba pertahankan dulu. Iya. Kita pertahankan dulu. Udah udah ada operasi ya. Mungkin pasca 1 minggu pasca operasi, yang kaki yang kiri itu menghitam. Menghitam, mungkin aliran darahnya, suplai makanannya mungkin udah nggak ada. Otomatis yang kiri itu harus diamputasi. Nah, untuk yang kanan, kata dokter itu ada kesempatan untuk bisa lagi tetapi dipertahankan ya. Tapi selang berapa minggu betis itu membusuk. Jadi maaf ya Pak ya, maaf kalau kita mungkin bangun malam, saya tuh suka mijit ya, yang ini bukan keluar darah tapi nanah. Kata dokter kalau ini dipertahankan takut merembet ke jaringan yang lain. Jadi apa boleh buat. Dan yang kedua itu amputasi itu saya minta sendiri. Oh, Pak Beni yang langsung minta sendiri. Iya. Oke. Apa yang Pak Beni pikirkan sampai Pak Beni mau mengikhlaskan kedua indera ya, bisa dikatakan kan? Ya. Gitu? Jadi itu ada 2 pilihan. Kalau kita menghilangkan indera berjalan, ada bisa mati kan atau enggak? Ya kita siapa tahu ya, siapa orang yang mau mati kan? Ya apa boleh buat, yang kanan harus dapat. Artinya begini, di satu sisi kita sebagai tulang punggung keluarga. Betul. Dan kita bisa dikatakan awal karir tahun 96-97 dan di tahun 2005 masih segar-segarnya dan bisa merintis karir lebih baik lagi. Ya. Terpikirkankah oleh Pak Beni bahwa ini pasti akan saya juga udah terpikirkan pasti kan, kalau kita dinas ya kan nggak mungkin kita ke lapangan ya kan? Ya kan saya apa boleh buat ya, mungkin saya sekarang dinas itu di belakang meja istilahnya kan, di ya bagian administrasi lah Pak. Oke. Tentu sebagai manusia mengalami apa yang dialami oleh Pak Beni, ada perasaan down begitu ya Pak, sempat pasti ya. Kalau down pasti ada Pak. Nah, gimana kemudian Pak Beni dan keluarga bisa bangkit, bisa lagi beraktivitas seperti yang kita lihat sekarang begitu ya? Tahapan apa yang Pak Beni lalui sampai bisa berdiri tegak lagi? Tapi boleh cerita ditahan dulu Pak Beni? Boleh. Kita harus jeda terlebih dahulu, karena nanti juga kita akan hadirkan sosok yang ada di belakang Pak Beni ini yang bisa juga menguatkan Pak Beni. Kami kembali saat lagi. Sekarang ada satu sosok yang bisa dikatakan penyemangat hidup, penyemangat ya. saya harus. Ya, harus. Dari sosok Pak Beni juga tentunya. Ada Mbak Dwi, istri dari Pak Beni. Selamat pagi. Pagi. Bisa cerita barangkali, tadi pertanyaan saya sebenarnya ditujukan kepada Pak Beni begitu ya. Apa sih yang membuat hari-hari Pak Beni dari masa-masa yang down, sedih ketika harus kehilangan indera berjalannya begitu, sehingga bisa kembali lagi mempunyai semangat hidup? Apa yang kemudian keluarga lakukan sebenarnya? Dari pertama suami saya masuk rumah sakit, sebelum masuk ruang operasi, suami saya sudah bilang sama saya, Bu, kaki ayah. Mungkin suami saya sudah merasakan bakalan kehilangan kedua kakinya. Cuman saya berbicara, ayah harus semangat. Ayah punya kita, ayah punya anak-anak, ayah tidak boleh menyerah. Saya selalu berbicara seperti itu. Oke. Putra dan Putri saat kejadian itu usia berapa, Mbak Dwi? Kalau yang besar umur 5 tahun, yang kecil 3 tahun. Tentu berat ketika anak-anak masih kecil menghadapi
kondisi suami seperti itu begitu ya. Apa yang bisa jadi paling menguatkan bahwa Pak Beni ini harus terus maju, harus bersemangat hidup meskipun kondisinya pada saat itu harus kehilangan dua kali? Anak-anak. Anak-anak. Saya selalu mengingatkan ke suami bahwa kita punya anak-anak yang masa depannya harus kita perjuangkan. Pada saat itu institusi Polri tentunya terbuka untuk Pak Beni tetap berdinas pada saat itu ya. Masih Sempat terpikir untuk tidak mau berdinas lagi pada saat itu. waktu itu kalau udah pasca kecelakaan dari operasi, mungkin ada daya rasa masih ada lah. Mungkin lihat orang-orang kan, teman-teman, maaf ya kayak fisiknya yang normal, ke saya gini, kan kalau ada merasa minder gitu. Tapi dengan ada rasa minder itu kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Mungkin ini udah takdir. Itu prosesnya hampir setahun setengah. Tahun setengah yang kemudian akhirnya melanjutkan lagi sebagai. Ya, Ada tempat masih buat Pak Beni masih pada ada. saat itu. Masih ada. Siapa orang yang menguatkan Pak Beni dari institusi Polri begitu yang masih ada tempat untuk Pak Beni? Masih ada. Terutama dari pimpinan kami, dari Pak Kapolres Bandung, AKBP M. Nazri Harhab SIK, dan Pak Kapolsek Rancaikek, Kompol Agus Faidinesa. Beliau sebagai motivator kami. Dan kabarnya juga masih tinggal di rumah dinas? Ya. Oke. Aktivitas Pak Beni dari rumah dinas kemudian ke tempat dinas ini seperti apa? Tetap sendiri saja apa gimana Pak Beni? Saya ke kantor sendiri aja, kebetulan Jaraknya? jaraknya cuma 100 meteran. Oke, dan bisa dipantau ya Mbak Dwi ya? Iya. Ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada suami nih gitu biar bisa juga menginspirasi masyarakat, istri yang harus mendampingi dengan segala keterbatasan suami seperti itu? Saya cuma bisa bilang, ayah selalu semangat dinas demi anak dan istri. Luar biasa. Pak Beni, izinkan Pak Beni sedikit saya membacakan 3 poin ya Pak Beni. Nomor 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul. Poin nomor 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, betul, itu harus. Nomor 3, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Betul. Tahu 3 poin itu apa? Itu triberata. Dan Pak Beni menjalankan Saya menjalankan itu. dengan segala biarpun kondisi saya begini, dan saya punya tekad untuk ke depan, biarpun saya begini, saya tidak akan kalah sama orang yang mungkin lebih normal. Luar biasa. Terima kasih sekali untuk semangatnya Pak Beni. Ya. Mbak Dwi juga terima kasih waktunya. Ini bisa jadi inspirasi untuk semua orang yang menyaksikan. Ya. Baik, kami harus pamit pemirsa, tapi jangan lewatkan kabar khusus mengenai perkembangan lanjutan dari kasus pembunuhan di Pulau Mas, Residen Jakarta Timur bersama rekan kami Tisna Noveni. Saya Paramita Sumantri, Arif Fadil pamit. Sampai jumpa.